Selamat sore, perkenalkan nama saya Stefania Alfreda Teva, NIM 1903030007 kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari pokok bahasan, teori metode, dan teknik penelitian sosial oleh Pier Giorgio Corberta sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian sosial. Slide yang pertama saya akan menjelaskan mengenai salah satu masalah yang dihadapi guru metodologi penelitian sosial adalah kurangnya buku pedoman yang bersifat umum dan bersifat pengenalan. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan proses penyempurnaan teknik pengumpulan data dan analisis sosial yang berkelanjutan dan perbedaan yang mencolok di antara instrumen penelitian. Berkenaan dengan pendekatan kuantitatif untuk penelitian, perkembangan ini telah melibatkan pengumpulan data dengan hampir hegemoni survei, semakin pentingnya analisis sekunder, arsip terpusat, studi panel, survei komparatif internasional, dan analisis data melalui penciptaan semakin teknik statistik yang canggih. Pada saat yang sama, penelitian kualitatif benar-benar telah mengalami ledakan baru pada metode dan pendekatan yang dibawa berbagai label atau teori kritis, semiotik, strukturalisme, dekonstruksionisme, interpretatif teori, pendekatan biografis, dan lain-lain. Proses penyesuaian dan diferensiasi ini telah dicerminkan oleh produksi buku teks. Siapapun yang masuk ke supermarket penelitian sosial akan menemukan rak-rak yang berisi manual buku pegangan, masing-masing berfokus pada beberapa subjek atau teknik tertentu. Namun, jika pembaca mencari buku umum yang lengkap, semacam buku teks pertama yang menjelaskan apa itu penelitian sosial, bagaimana ia berkembang secara historis, dan bagaimana ia dapat dilakukan saat ini dalam berbagai cabang dan pendekatan yang berbeda, pencarian mungkin akan menjadi salah satu hal yang paling sulit. Kebutuhan akan sintesis umum inilah yang memunculkan volume saat ini. Pertama-tama, penulis percaya bahwa manual pengantar penelitian sosial harus dimulai dengan menggambarkan fondasi filosofis di mana berbagai metode penelitian telah dibangun. Pendekatan empiris untuk studi masyarakat muncul dari antusiasme ilusi positivis pada saat tampaknya metode penelitian yang berkuasa dalam ilmu alam dan teknologi dapat diterapkan pada studi tentang manusia dan masyarakat. Pendekatan empiris untuk studi masyarakat muncul dari antusiasme ilusi positivis, dan perspektif ini bagaimanapun segera ditentang oleh mereka yang berpendapat bahwa ilmu manusia tidak dapat disamakan dengan ilmu alam, dan bahwa penelitian tentang manusia dan masyarakat harus dilakukan di sepanjang jalur alternatif yang akan menjaga individualitas intrinsik. Berkenaan dengan metode penelitian kuantitatif, penulis bermaksud menulis manual yang tidak hanya berfokus pada survei sebagai teknik penyelidikan sosial. Meskipun subjek ini telah diberi perhatian yang layak, ini adalah teknik sosial yang paling penting dan banyak digunakan penulis dalam membahas eksperimen secara mendalam. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada pentingnya eksperimen pada psikologi sosial, tetapi juga terutama pada keyakinan bahwa hanya pemahaman lengkap tentang logika yang mendasari eksperimen memungkinkan kita untuk sepenuhnya memahami masalah kausalitas atau sebab akibat dan bagaimana hal itu dapat ditangani di ilmu sosial. Selain itu, peneliti juga memeriksa sumber informasi sosial yang penting dan sering diabaikan statistik resmi. Masyarakat modern menghasilkan banyak sekali statistik sosial yang merupakan sumber pengetahuan dan memberikan landasan empiris
bagi kajian-kajian penting yang tidak dapat dilakukan dengan lain. Pada saat yang sama, itu adalah tujuan dalam menganalisis logika penelitian sosial dan mencurahkan banyak ruang untuk bagian rumit dari teori ke penelitian empiris, dari hipotesis ke konsep, indikator dan variabel, dengan kata lain untuk pertanyaan yang disebut operasionalisasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengenalan teknologi informasi dan penggunaan luas komputer pribadi dan perangkat lunak penelitian sosial khusus. Meskipun perkembangan tersebut telah memberikan dorongan yang sangat besar pada teknik pemrosesan data, perkembangan tersebut juga disertai dengan penurunan perhatian yang kritis terhadap prosedur di mana data itu sendiri dibangun dan dikumpulkan. Kelalaian dalam fase penelitian ini dilakukan, yaitu kurangnya kontrol dan secara umum kurangnya kepekaan terhadap keakuratan data dan keandalan definisi operasional menimbulkan risiko dalam melakukan elaborasi yang canggih dari data yang tipis sehingga menghasilkan penelitian sampah atau tidak berguna. Tidak pernah dapat diulangi terlalu sering bahwa tidak ada teknik analisis yang dapat meningkatkan kualitas data dan bahwa kualitas ini ditetapkan sebelum analisis dilakukan. Oleh karena itu, memberikan batasan yang tepat pada validitas hasil yang dihasilkan oleh analisis statistik. Jika manual penelitian sosial bertujuan untuk menjalani lengkap, tentu saja itu harus memberikan penekanan yang tepat pada pendekatan kualitatif. Seperti yang akan dilihat pembaca, penulis memegang pandangan bahwa meskipun pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian sosial berbeda secara radikal, keduanya sangat melengkapi atau saling melengkapi. Menurut apakah kita ingin mengakses dunia fakta atau dunia makna, kita akan memilih satu pendekatan atau yang lain. Dua pendekatan berbeda terhadap realitas yang sama dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengetahuan kita tentang realitas tersebut. Yang pertama, menurut Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan, gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Itu digunakan baik oleh Plato yang berarti model dan oleh Aristoteles berarti contoh. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga masa pemikiran, dari prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh Sarjana yang pada tahun 1960-an sekali lagi membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiologi sains. Kuhn menunjukkan bahwa sebelum teori kuantum dikembangkan oleh Planck, Einstein, dan lainnya, cahaya diyakini sebagai gerakan gelombang transversal. Yang kedua adalah 3 pertanyaan dasar, yaitu yang pertama, apakah realitas sosial itu ada? Yang kedua, apakah itu bisa diketahui? Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan tentang itu? Ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia nyata dan objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Karena itu ia bertanya apakah fenomena sosial adalah benda dengan haknya sendiri atau representasi benda. Masalahnya terkait dengan pertanyaan filosofis yang lebih umum tentang keberadaan benda-benda dan dunia luar. Berhubungan erat dengan jawaban yang diberikan untuk pertanyaan epistemologis adalah bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh pengetahuan, mulai dari hukum alam deterministik yang didominasi oleh kategori sebab dan akibat, hingga hukum yang kurang meyakinkan atau probabilistik, hingga berbagai jenis generalisasi, misalnya Weberian. Visi realitas sosial sebagai objek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penelitian kognitif ilmuwan akan lebih mudah menerima teknik manipulatif, misalnya eksperimen, pengendalian variabel, dan lain-lain.
Oleh karena itu, ketiga pertanyaan tersebut saling terkait, bukan hanya karena jawaban masing-masing sangat dipengaruhi oleh jawaban dari dua pertanyaan lain, tetapi juga karena terkadang sulit untuk membedakan batasan di antara mereka walaupun untuk tujuan eksposisi untuk mencoba melakukannya. Yang ketiga mengenai positivisme. Pertama-tama akan dicatat bahwa dua versi positivisme disajikan berbeda, yaitu pada versi asli abad ke-19 yang bahkan oleh para empiris paling ulet tidak lagi menganutnya, dan reformulasi abad ke-20 yang dibangun untuk mengatasi batas-batas nyata dari versi aslinya. Paradigma positivis asli disajikan baik untuk alasan historis karena visi yang menyertai kelahiran ilmu-ilmu sosial dan khususnya kelahiran sosiologi, dan karena karakter dari dua paradigma lainnya dapat lebih dipahami dengan mengkaji kritik dilontarkan terhadapnya. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivis di pertengahan abad ke-19 ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Demikian hasil penjelasan saya dari materi mengenai teori, metode, dan teknik penelitian sosial. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.